Coca-Cola CEO says it may ramp up use of plastic bottles and raise prices due to President Trump's 25% tariff on aluminum import. Minuman yang dikonsumsi di Amerika Serikat diproduksi oleh tenaga kerja lokal di pabrik-pabrik dalam negeri, dengan mayoritas bahan bakunya berasal dari sumber domestik. CEO Coca-Cola pernah menyampaikan bahwa perusahaan akan meningkatkan penggunaan kemasan plastik sekaligus menyesuaikan harga akibat kebijakan dari Presiden Trump. Ia menyebut Presiden Trump sebagai sosok yang memahami secara cepat isu-isu industri. Coca-Cola sendiri merupakan merek global yang melekat kuat dalam kesadaran masyarakat dunia. Dengan logo merah putihnya menjadi ikon budaya populer Amerika selama puluhan tahun. Namun kini, dalam keputusan yang mengejutkan, perusahaan minuman berkarbonasi raksasa ini mengumumkan rencana untuk memindahkan sebagian operasinya ke luar negeri. Langkah tersebut dipicu oleh serangkaian kebijakan perdagangan dan tarif impor yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, yang menurut Coca-Cola telah menciptakan kondisi bisnis yang tidak stabil. Perusahaan menyatakan bahwa perang dagang yang sedang berlangsung yang lahir dari kebijakan ekonomi yang agresif membuat operasional global mereka semakin sulit dipertahankan. Maka pertanyaannya, apakah keputusan Coca-Cola ini hanya berdampak pada dunia korporasi? Ataukah ini merupakan simbol hilangnya pengaruh budaya dan ekonomi Amerika di era globalisasi yang baru? Dalam narasi ini, kita akan mengupas dampak luas yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Salah satu isu utama adalah aluminium, bahan penting untuk kaleng minuman Coca-Cola. Keputusan pemerintah Amerika untuk memberlakukan tarif tinggi sebesar 25% pada impor aluminium, terutama dari Kanada, telah menjadi beban besar bagi perusahaan. Mengingat Coca-Cola memproduksi miliaran kaleng tiap tahunnya, lonjakan biaya ini langsung berdampak pada struktur keuangan mereka. Tidak hanya aluminium, bahan pemanis dan perasa yang berasal dari wilayah seperti Asia dan Amerika Latin juga terkena tarif dan gangguan logistik. Rantai pasokan global perusahaan menjadi semakin rumit, mahal, dan penuh ketidakpastian. Sebagai respons awal, Coca-Cola mencoba mengalihkan sebagian pasokan ke produsen lokal atau alternatif dari negara lain. Namun kenyataannya, rantai pasokan dunia tidak bisa disesuaikan begitu saja. Biaya logistik melonjak, harga bahan baku meningkat, dan margin keuntungan perusahaan mulai tergerus. CEO Coca-Cola, James Quincey, bahkan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat menanggung beban tersebut secara terus-menerus. Karena jika harga dinaikkan secara signifikan, mereka justru akan kehilangan konsumen. Pihak Gedung Putih membela kebijakan tarif ini dengan menyatakan bahwa mereka ingin memperkuat industri domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong manufaktur dalam negeri. Beberapa produsen baja dan aluminium memang mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut, tetapi tidak demikian bagi perusahaan multinasional dengan jaringan operasional lintas negara seperti Coca-Cola. Di tengah dunia yang semakin terhubung, membatasi operasional ke satu negara berarti menantang efisiensi dan fleksibilitas strategi global mereka. Meski begitu, pemerintah Amerika mengharapkan loyalitas penuh dari perusahaan-perusahaan besar. Beberapa pejabat bahkan berpendapat bahwa jika sebuah merek lahir di Amerika, maka mereka seharusnya tetap setia tinggal dan beroperasi di Amerika. Namun, Coca-Cola menilai bahwa skala operasional mereka sudah terlalu besar untuk tunduk pada kepentingan satu negara saja. Pernyataan Presiden Trump mengenai kemungkinan sanksi berat bagi perusahaan yang memindahkan basis operasinya ke luar negeri menambah ketegangan. Dalam konteks Coca-Cola, isu ini menjadi lebih dalam daripada sekadar ekonomi. Ini adalah soal simbolisme nasional. Coca-Cola yang lahir di Atlanta pada akhir 1800-an bukan hanya produk komersial, ia adalah bagian dari sejarah sosial Amerika. Mulai dari meningkatkan semangat tentara selama Perang Dunia Kedua hingga menjadi ikon kebebasan saat Perang Dingin, Coca-Cola adalah bagian dari identitas nasional.
Slogannya yang terkenal telah meresap ke dalam budaya populer, dan iklannya seringkali mengusung nilai-nilai kekeluargaan dan nasionalisme. Di sisi lain, perusahaan ini berkata bahwa jika iklim ekonomi Amerika tidak lagi mendukung, mereka akan mencari tempat lain yang lebih menguntungkan. Situasi ini mencerminkan bagaimana impian Amerika bisa berubah menjadi beban dalam kebijakan ekonomi proteksionis. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin Coca-Cola meninggalkan Amerika? Sementara perusahaan merespons, kami adalah merek global. Kami akan beroperasi di tempat di mana kami bisa bertahan. Reaksi emosional muncul dari berbagai penjuru. Di dalam negeri, banyak yang menganggap Coca-Cola sebagai simbol nasional yang tak tergantikan. Di kancah internasional, langkah ini dipandang sebagai pertanda bahwa bahkan Amerika tak lagi mampu mempertahankan perusahaan unggulannya sendiri. Bayangkan jika simbol lain seperti McDonald's atau Disneyland juga memilih langkah serupa, maka dampaknya bisa sangat mengejutkan. Keputusan Coca-Cola untuk merelokasi sebagian operasi mereka mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan global di tengah ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang berubah cepat. Ini bukan hanya cerita tentang bisnis, tapi juga tentang identitas nasional, strategi global, dan pergeseran kekuasaan ekonomi dunia. Coca-Cola sedang mengirimkan pesan bahwa loyalitas bisnis kini tidak bisa lagi diikat oleh nostalgia semata, melainkan oleh realitas kompetitif global yang terus berubah. Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan dalam dunia ekonomi saat ini adalah apakah keputusan Coca-Cola akan menjadi preseden bagi perusahaan multinasional lainnya. Tarif impor yang tinggi yang diterapkan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada komoditas seperti aluminium dan baja, tetapi juga berpotensi meluas ke sektor-sektor lainnya. Langkah-langkah proteksionis ini menimbulkan tantangan serius bagi kegiatan impor dan secara tidak langsung menaikkan ongkos produksi di dalam negeri. Banyak korporasi berskala global merasakan tekanan serupa. Nama-nama besar seperti Ford di industri otomotif, Apple di sektor teknologi, dan para produsen peralatan pertanian juga menyuarakan keprihatinan. Jika perusahaan sebesar Coca-Cola saja merasa terpaksa untuk merelokasi operasi mereka ke luar negeri, maka wajar jika muncul pertanyaan, apa alasan perusahaan lain untuk tetap bertahan? Potensi terjadinya pelarian modal dan hilangnya sumber daya manusia unggul, brain drain, menjadi kekhawatiran nyata bagi perekonomian Amerika. Meskipun hal ini bisa terdengar seperti prediksi yang terlalu dramatis, realitasnya tetap mengkhawatirkan. Amerika masih merupakan pasar konsumen yang sangat besar, dengan infrastruktur canggih dan ekosistem finansial yang solid. Namun hanya sekadar adanya wacana bahwa Coca-Cola akan pergi sudah cukup menimbulkan keresahan. Dari laporan internal perusahaan, diketahui bahwa Coca-Cola mempertimbangkan negara tujuan yang memiliki sistem logistik efisien, iklim politik yang stabil, serta perjanjian perdagangan bebas yang luas. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Swiss sering muncul sebagai kandidat kuat. Beberapa analis juga menilai bahwa tempat seperti Irlandia dan Singapura yang menawarkan tarif pajak rendah dan peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel berpotensi menarik minat perusahaan. Namun, pasar dengan populasi besar dan permintaan domestik yang tinggi juga akan menjadi pertimbangan strategis. Lokasi baru tersebut diharapkan mampu memudahkan akses ke pasar regional seperti Uni Eropa, serta memungkinkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan preferensi lokal. Perubahan lokasi ini juga berpotensi memicu inovasi produk. Misalnya, aturan Uni Eropa yang lebih ketat mengenai kandungan gula dan bahan tambahan dapat mendorong Coca-Cola untuk merancang formula baru yang lebih sehat. Jika perusahaan memilih negara di Asia, kemungkinan mereka akan lebih banyak menyesuaikan diri dengan selera lokal, seperti minuman berbasis teh atau ekstrak alami. Di sisi lain, konsumen Amerika Serikat mungkin harus menghadapi harga yang lebih tinggi dan varian produk yang lebih terbatas.
Hal ini karena barang yang diproduksi di luar negeri dan diekspor kembali ke Amerika akan dikenakan bea tambahan serta menanggung biaya pengiriman yang meningkat. Yang lebih menyedihkan adalah dampaknya terhadap tenaga kerja. Ribuan pekerja pabrik Coca-Cola di Amerika, khususnya mereka yang bekerja di jalur produksi, kini menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Pemerintah daerah dan serikat pekerja kemungkinan besar akan berusaha mempertahankan operasi Coca-Cola dengan memberikan berbagai insentif fiskal. Namun, jika kondisi bisnis secara umum tidak menarik, maka langkah relokasi akan tetap sulit dihentikan. Belum ada jaminan bahwa sektor industri lainnya dapat menyerap para pekerja yang terdampak, apalagi dengan skala sebesar Coca-Cola. Dari sisi pasar, kompetitor seperti Pepsi bisa mengambil keuntungan dengan membangun narasi patriotik. Kami tetap di Amerika. Merek-merek kecil dan lokal bahkan mungkin mendapat perhatian lebih dari konsumen nasionalis yang ingin mendukung produk dalam negeri. Dalam kondisi ini, peta persaingan di industri minuman ringan bisa berubah secara signifikan. Negara tujuan Coca-Cola tidak hanya menawarkan kemudahan pajak, tetapi juga perbedaan penting dalam regulasi. Uni Eropa, misalnya, dikenal memiliki standar ketat terkait keberlanjutan lingkungan, daur ulang, dan pengurangan emisi karbon. Ini bisa mendorong Coca-Cola untuk menerapkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun biayanya mungkin lebih tinggi, perusahaan dapat memperoleh reputasi yang baik secara global sebagai brand yang peduli terhadap planet. Namun, langkah ini juga bisa memicu sentimen negatif dari publik Amerika. Kenapa mengikuti aturan Eropa dan meninggalkan kami? Dalam konteks ini, komunikasi perusahaan harus sangat hati-hati. Perpindahan markas Coca-Cola tidak hanya dianggap sebagai keputusan bisnis semata, tetapi juga memiliki dimensi politik yang besar. Pemerintahan Trump akan dikritik karena kebijakan tarif yang justru mendorong perusahaan besar hengkang. Sebaliknya, akan ada juga yang mempertanyakan apakah negara harus menyesuaikan kebijakan berdasarkan tuntutan perusahaan. Disinilah muncul dilema besar. Siapa yang memegang kendali? Apakah negara yang mengatur perusahaan lewat kebijakan dan pajak, ataukah perusahaan yang menentukan arah negara melalui kekuatan ekonominya? Kedua belah pihak memiliki instrumen kekuasaan masing-masing. Negara dengan otoritas hukum dan fiskal, perusahaan dengan modal dan lapangan kerja. Konflik ini mencuat dalam kasus Coca-Cola. Keputusan perusahaan untuk memindahkan operasinya bisa mengirimkan pesan diplomatik bahwa Amerika tidak lagi seatraktif dulu sebagai tujuan investasi. Negara-negara lain seperti Kanada, Meksiko, atau anggota Uni Eropa bisa memanfaatkan ini sebagai bahan promosi. Lihat, bahkan merek ternama dunia lebih memilih iklim usaha kami. Citra Amerika Serikat sebagai negara yang ramah terhadap bisnis global bisa mendapat noda. Sebaliknya, negara yang menjadi tujuan Coca-Cola bisa mengukuhkan diri sebagai pusat kekuatan ekonomi baru, bahkan memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi dalam perjanjian dagang internasional. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa keputusan satu perusahaan dapat mengguncang lanskap diplomasi global. Pindahnya Coca-Cola dari Amerika Serikat ke negara lain terjadi di tengah perdebatan antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi. Sebagian analis menyebutnya sebagai akhir dari era dominasi ekonomi Amerika, di mana simbol nasional pun tak lagi tinggal di tanah kelahirannya. Namun ada juga yang melihat bahwa Coca-Cola sejak lama sudah menjadi merek dunia dan tidak lagi mewakili satu bangsa saja. Kebenaran mungkin berada di tengah-tengah. Coca-Cola bertindak atas nama kepentingan bisnis dan pemegang saham dengan tujuan efisiensi dan daya saing jangka panjang. Kebijakan tarif dari Presiden Trump hanyalah pemicu yang mempercepat keputusan ini. Dampaknya belum sepenuhnya terlihat, mulai dari negara mana yang akan dipilih, hingga skala kehilangan pekerjaan di Amerika, dan dampaknya terhadap hubungan bilateral. Fenomena ini membuka kembali perdebatan besar. Apa arti perusahaan internasional di era sekarang? Apakah loyalitas terhadap negara asal masih relevan?
Apakah kebijakan proteksionis benar-benar dapat melindungi kepentingan nasional atau justru merugikan? Apakah perusahaan-perusahaan raksasa lainnya akan mengikuti jejak Coca-Cola? Waktu akan memberikan jawabannya. Apa pendapat Anda? Silakan tulis komentar Anda di bawah ini. Untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu global seperti ini, jangan lupa berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih atas perhatian Anda.